Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Akbar, Prodi Manajemen semester 4 kelas B. Saya selaku mahasiswa Universitas Islam Indragiri. Baik, di sini saya akan membahas bab 6, yaitu tentang capacity building. Yang pertama itu ada keinginan mencapai target. Menurut Susilo 2016, salah satu implementasi dari program Nawacita adalah pemerintah memberikan perhatian besar terhadap desa sebagai bagian dari kesatuan wilayah yang terendah. Dengan membentuk kelembagaan negara setingkat menteri yang membantu permasalahan desa, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal di Transmigrasi. Hadirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi agen pelaksana UU nomor 6 tahun 2014. Namun kondisi modal sosial yang dimiliki masyarakat desa masih berbanding terbalik dengan kondisi modal ekonomi desa, di mana modal sosial masyarakat desa yang terdiri dari ikatan sosial ataupun social bonding, jembatan sosial, social bridging, dan jaringan sosial, social linking. Yang ketiga, ikatan sosial masyarakat desa tersebut bersifat parokial atau menjadi modal sosial yang paling dangkal, serta tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi guna mewujudkan desa yang bersemangat sosial dalam konteks demokrasial. Namun materi selanjutnya itu ada B, manajemen tata kelola ataupun profitability. Badan usaha milik desa BUMDes didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisah guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Secara umum pendirian BUMDes dimaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar usaha masyarakat di desa berkembang lebih baik. Yang kedua, memperdayakan desa sebagai wilayah yang otonom dalam meningkatkan usaha-usaha produktif bagi pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan PADES. Dan yang ketiga itu meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa beserta masyarakat dalam penguatan perekonomian masyarakat desa. Beberapa hal yang dapat membedakan antara BUMDes, koperasi, dan PT berikut ini memberikan gambaran secara umum bagaimanakah manajemen dan tata kelolanya. C, materi ketiga itu ada C, pencapaian benefit ataupun mutuality. Menurut Kemendes tahun 2021, saat ini sejak 3 Juni 2021 telah berdiri 2.465 BUMDes di Indonesia. Hanya 311 yang sesuai dengan prosedur pendirian BUMDes. Bagaimana menjadi pengertian BUMDes adalah badan usaha milik desa yang berbadan hukum yang terdiri dari direktur dan komisaris, dibentuk berdasarkan rapat musyawarah desa ataupun MUSDes. Oleh Badan Permusyawaratan Desa BPD ditetapkan pemisahan harta hibah sebagai modal dasar dengan peraturan desa ataupun Perdes, disetujui oleh Kementerian Desa Kemendes berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja pasal 117 yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ataupun Kemenkumham dan akta pengesahan pendirian dan notaris sehingga dapat berdiri dengan nomor rekening, nomor pokok wajib pajak ataupun NPWP, nomor izin berusaha NIB, dan izin domisili serta kesang bank pol. Lanjut dengan materi keempat, kinerja sumber daya pengelola bisnis ataupun Human Resource Business Performance. Kinerja bisnis BUMDes yang baik dapat mensejahterakan masyarakat yang dapat diartikan menurut Abdul Shaini 2012-30. Sejahtera itu aman, sentosa, dan makmur serta selamat, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan ancaman. Kesejahteraan adalah perihal dalam keadaan yang sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman, kesenangan hidup, dan kemakmuran. Kesejahteraan masyarakat dapat pula diartikan perkumpulan orang-orang secara bersama
hidup bersama dengan saling berhubungan serta pertalian satu sama lainnya dan saling mempengaruhi, dan selanjutnya mendapatkan kesempatan untuk meraih kesejahteraan secara bersama menjadi masyarakat di Republik Indonesia. William Edward Deming, Gasper 2002. Pembuktian kinerja bisnis di lapangan dengan continuous quality improvement, yakni perbaikan dan pengembangan yang terus-menerus dalam proses produk, distribusi, ide-ide penciptaan produk baru. Pengertian kinerja bisnis adalah upaya yang dilakukan dalam suatu iklim organisasi untuk menjalankan langkah-langkah sukses individu dan tim serta pengawas dengan tingkat penanggung-jawaban utama. Lanjut, teori komitmen. Komitmen adalah wujud dari kekuatan niat dari seseorang yang diwujudkan dalam sebuah tulisan, cita-cita, ucapan tekad, dan sumpah janji dengan melakukan pedalaman pemahaman terhadap rencana yang akan dilakukan dan upaya usaha-usaha yang dalam organisasi tertuang berupa aturan-aturan serta atribut-atribut pencapaian tujuan dan target sasaran. Berikut ini tabel bentuk komitmen yang diaplikasikan dalam tulisan, ucapan, pemahaman, dan aturan dalam organisasi yang bertujuan memperkuat komitmen pada setiap individu pengelola usaha. Baik, tabel tadi merupakan bentuk komitmen di atas, menunjukkan keterkaitan pejabat desa dan aparatur BUMDes dalam perekrutan dengan masa jabatan kepala desa dan direktur serta pengelolaan BUMDes diangkat sumpah janji dan menjalankan lembaga usaha desa dengan efektif dan efisien sehingga menimbulkan semangat kerja untuk mencapai tujuan usaha. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.